Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni, kelas 6A Pendidikan Matematika di Universitas Islam Riau. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi, limit, dan fungsi kompleks. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dengan definisi. Misalkan C himpunan bilangan kompleks. Fungsi kompleks disebut juga dengan Fz pada S adalah aturan yang mengawankan setiap Z elemen C dengan bilangan kompleks W. Dengan dinotasikan W sama dengan Fz. Misalkan W sama dengan U ditambah VI adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X ditambah YI, sehingga didapat W sama dengan Fz, U tambah VI sama dengan F dikali X tambah YI. Masing-masing bilangan real U dan V bergantung pada variabel real X dan Y, sehingga Fz dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut dari variabel real X dan Y, yaitu Fz sama dengan U dikali X, Y ditambah V dikali X, YI. Jika koordinat polar R dan theta pada X dan Y digunakan, maka U ditambah VI sama dengan F dikali RE pangkat I theta, di mana W sama dengan U ditambah VI dan Z sama dengan RE pangkat I theta, sehingga Fz dapat ditulis menjadi Fz sama dengan U dikali R, theta ditambah V dikali R, theta I. Langsung saja kita ke contohnya. Misalkan W sama dengan Fz sama dengan X kuadrat ditambah 3Z. Tentukan nilai dari U dan V, nyatakan juga dalam bentuk polar. Penyelesaiannya, misalkan Z sama dengan X ditambah YI, sehingga didapat Fz sama dengan F dikali X tambah YI sama dengan X ditambah YI pangkat 2 ditambah 3 dikali X ditambah YI sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang Y kuadrat ditambah dalam kurung buka kurung 2XY ditambah 3Y tutup kurung I. Jadi didapat U sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang Y kuadrat, dan V-nya sama dengan 2XY ditambah 3Y. Nah, jika koordinat polar digunakan dengan Z sama dengan RE pangkat I theta, maka didapat Fz sama dengan F buka kurung RE pangkat I theta sama dengan buka kurung RE pangkat I theta tutup kurung kuadrat ditambah 3 dikali RE pangkat I theta tutup kurung, maka sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah IR kuadrat sin 2 theta ditambah 3R cos theta ditambah 3IR cos theta, maka sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R cos theta ditambah buka kurung R kuadrat sin theta ditambah 3R sin theta dikali I, sehingga didapat U sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R cos theta, dan V sama dengan R kuadrat sin theta ditambah 3R sin theta. Definisi, bila Z mendekati Z0 semua arah dalam bidang kompleks. Misal, suatu fungsi W sama dengan Fz dengan domain C dan titik Z0 adalah titik tetap pada domain C atau pada batas C apabila variabel Z mendekati Z0 sepanjang jalur P yang terletak seluruhnya pada domain C. Artinya, bahwa untuk setiap Z sepanjang P, fungsi tersebut akan menghasilkan suatu titik Fz pada bidang W. Jika nilai-nilai Fz mendekati suatu bidang tertentu, L pada bilangan W pada bidang W, sehingga kita dapat mengatakan bahwa untuk Z mendekati Z0, limit Fz adalah L. Dengan ditentukan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan L, dan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0, didefinisikan dengan bentuk
seperti ini. Nah, maka dapat disimpulkan yang pertama, jika limit tersebut ada, maka limitnya tunggal. Yang kedua, Z mendekati Z0 dari berbagai arah atau lintasan. Yang ketiga, jika untuk lintasan yang berbeda, nilai Fz untuk Z menuju Z0 berbeda, maka limit Z mendekati Z0 Fz tidak ada. Dan yang keempat, Fz tidak disyaratkan terdefinisi di Z sama dengan Z0. Nah, menurut teorema 1, limit andaikan Fz sama dengan U buka kurung X, Y ditambah IF buka kurung X, Y dan Z0 sama dengan X0 ditambah Y 0I dan W0 sama dengan U0 ditambah V0I, maka limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan WO. Limit X, Y mendekati X0 dan Y0, maka Y0 UX, Y sama dengan U0. Dan limit X, Y mendekati X0, Y0, Vx, Y sama dengan V0. Kemudian, menurut teorema 2, andaikan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan A, limit Z mendekati Z0, Gz sama dengan B, maka didapat limit Z mendekati Z0, Fz ditambah Gz sama dengan A ditambah B. Kemudian, limit Z mendekati Z0, Fz dikali Z Gz sama dengan AB. Kemudian, limit Z mendekati Z0, Fz dibagi Gz sama dengan A bagi B. Nah, limit terdapat dua jenis, yaitu limit tak hingga dan limit di tak hingga. Menurut teorema 3, jika Z0 dan W0 titik-titik pada bidang Z dan W, maka didapat limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan tak hingga. Jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 1 per Fz sama dengan 0. Yang kedua, limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan W0 jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 F1 per Z sama dengan W0. Dan yang ketiga, limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 1 per F dikali setengah sama dengan 0. Nah, selanjutnya kekontinuan. Definisinya, fungsi Fz dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 jika yang pertama, limit Z mendekati Z0 Fz ada. Yang kedua, Fz ada. Dengan kata lain, Fz kontinu di Z sama dengan 0. Jika limit Z mendekati Z0 Fz, maka didapat persamaan ini. Fungsi kompleks Fz dikatakan kontinu pada region D jika Fz kontinu pada tiap titik Z dalam D. Nah, sifat-sifat fungsi kontinu. Yang pertama, fungsi konstan kontinu pada bidang kompleks. Yang kedua, jika F dan G kontinu pada daerah D, maka F ditambah G kontinu. Yang kedua, F dikurang G kontinu. Yang ketiga, F dikali Z dikali G kontinu. Dan yang keempat, F dibagi G kontinu kecuali Z0 elemen D sehingga G Z0 sama dengan 0. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.